Surakarta siang ini pendengar, ada saya Sylvia Z yang menemani Anda sampai dengan nanti pukul berapa ya? Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai jam 3 sore nanti tentunya dalam Surakarta siang ini. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat, semangat dan senantiasa berbahagia pastinya ya. Walaupun di luaran cuacanya kalau bisa saya gambarkan ini agak mendung tapi tidak cerah juga. Jadi gimana ya? Agak mendung tapi nggak cerah juga. Tapi apapun itu semoga hari ini kita dalam kondisi yang semangat selalu walaupun cuacanya agak mendung-mendung begitu. Surakarta siang ini pendengar, saya akan buka dengan obrolan siang di mana kali ini kita akan membahas seputar produk. Produk tentang apa ya? Yang pastinya produk adalah kalau kita bicara produk pastinya kita harus menjaga kualitas produk tersebut agar tetap eksis, kemudian juga agar tetap berkelas begitu ya pendengar. Di mana lagi kalau bukan di obrolan siang kali ini bersama dengan kedua narasumber yang sudah standby nih di studio. Jadi saya kedatangan satu senior saya, satu juga lebih senior lagi kayaknya. Oke, ada Pak Alex Sebastian selaku Marketing Manager PT Sinar Anugrah Niaga dan juga ada Mas Widya Rustanto atau Mas Widi ya selaku Area Sales Manager. Sales area gitu ya. Oke baik, saya akan menyapa terlebih dahulu ada Pak Alex dan juga Mas Widi. Semangat siang untuk kedua narasumber kali ini. Semangat siang. Wah semangat siang. Semangat ya, pokoknya walaupun siang-siang tetap semangat ini. Ini nampaknya kabarnya sehat-sehat pastinya karena bisa rawuh pasti sehat ya. Iya. Oke, ini penasaran saya karena dulu ini Pak Alex kalau nggak salah senior saya gitu ya Pak Alex ya. Ya, tapi itu waktu yang sudah cukup lama. Oh, zaman dulu katanya zaman ya. Dulu, zaman purba. Jadi suaranya agak-agak familiar pendengar. Jadi Pak Alex ini senior kita tapi di Surabaya begitu ya. Tapi kita nggak mau membahas seputar senior-seniornya karena tidak ada senioritas di sini ya. Iya, betul. Jadi kita akan membahas terkait dengan produk dari PT Anugrah Niaga begitu ya. Kita agak belum familiar nih dengan PT ini apa sih kira-kira begitu ya. Mungkin boleh sebelum kita masuk ke tema di mana temanya adalah menjaga kualitas produk agar tetap berkelas, kita pengen tahu dulu produknya apa sih nih Pak Alex dan juga Mas Widi ya. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatannya bisa interview di hari ini bersama dengan Mbak Sylvia ya kan di RRI Surakarta 101 FM. Yes. Ya. Perkenalkan nama saya Alex Sebastian. Saya di sini mewakili dari perusahaan saya PT Sinar Anugrah Niaga, di mana PT Sinar Anugrah Niaga ini merupakan whole company dari beberapa factory ataupun pabrik kita, gitu. Okay. Jadi pabrik kita diantaranya adalah PT Sinar Pangan Sejahtera. Kemudian PT Sukses Pangan Bersama, ada juga PT Simori Pangan Makmur, di mana masing-masing pabrik ini mempunyai produksi produk yang berbeda-beda, seperti itu. Oke, produknya sendiri kalau bisa dijelaskan ini dari PT Sinar Anugrah Niaga itu seperti apa produknya? Iya, yang pertama PT Sinar Pangan Sejahtera itu lokasinya ada di Pasuruan di Jawa Timur. Kami memproduksi bahan makanan yaitu bihun jagung, ada soun, ada mie kering atau mie telur ya biasanya masyarakat pada umumnya menyampaikan. Oke, gitu. jadi produk-produknya tentang mie gitu ya. Betul. Oke, wow luar biasa. Nah bagi Anda pencinta mie, pendengar Anda bisa bergabung tentunya bersama kami ya. Melalui interaktif di 6380555 atau WhatsApp juga di 081390155525. Tenang saja, bagi Anda yang bisa bergabung di obrolan siang kali ini, ada gift menarik nih dari Pak Alex dan juga Mas Widi, betul ya? Sudah disiapkan ya. Jadi sudah disiapkan. Jadi Anda bisa bergabung nanti di sela-sela dialog kami di 6380555 atau WhatsApp ya di 081390155525. Oke. Kalau kita bisa tarik mundur sedikit gitu ya. Mungkin Pak Alex atau Mas Widi yang bisa menjelaskan terkait dengan kira-kira latar belakang perusahaan ini seperti apa sih kalau kita boleh tahu nih. Kok memang spesialis mie kah atau gimana nih? Ya. Okay. Gimana saya nih? Oke, saya lagi. Oke, jadi memang benar. Jadi pabrik kami itu pertama kali memproduksi itu bahannya atau jenis produknya adalah bihun jagung. Pertama kali.
mempelopori bihun jagung. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Karena pabrik kami berdiri mulai tahun 2005 di Pasuruan, dan kalau tadi Mbak Sylvia sampaikan salah satu pelopor bihun jagung, yes, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke, wow. Karena pada kenyataannya sebelum adanya bihun jagung itu yang familiar ataupun yang sering digunakan untuk konsumsi masyarakat kita itu bihun yang bahan dasarnya dari beras. Iya. Gitu. Dan kami termasuk pionir ataupun yang memulai menggunakan yang namanya cornstarch atau tepung jagung, itu bisa diolah dan bisa diproduksi sebagai bihun. Seperti itu. Tentunya ada hal-hal istimewanya kenapa harus menggunakan bihun jagung dalam hal ini. Nah, tahan dulu, jangan Siap. langsung dikasih tahu, nanti langsung kebablasan gitu ya. Oke, Mas Widi, mungkin ada tambahan nih, nampaknya selaku area sales manager ya. Ini kira-kira susah nggak sih untuk memasarkan produk-produk dari si bihun jagung ini? Karena nanti kita akan lebih fokus ke bihun jagung tadi gitu ya. Oke, monggo mungkin. Iya, Mas Widi. terima kasih waktunya. Iya. Iya, jadi karena memang produk kami cukup populer ya, jadi karena kami yang memang mengawali produk bihun jagung tersebut, jadi produk kami sudah cukup tersebar di wilayah Jawa Tengah, khususnya di daerah Surakarta ini. Jadi banyak dijumpai di toko, di pasar begitu, karena memang kualitasnya juga sudah bisa dipercaya begitu. Cukup segitu tambahnya mungkin. Oke, baik. Jadi produknya ini sudah ada malah di di Jateng dan sekitarnya begitu ya? Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu nama produknya apa sih? Produk kami namanya bihun jagung padamu. Oh, bihun jagung padamu. Sama satu lagi bihun jagung atau bijak biasa kita panggil. Oh gitu, oke. Iya. Bijak itu dari bihun? Bihun jagung juga. Iya, sama. Jadi just informasi, kita ada 2 brand Mbak Sylvia. Oke. Untuk bihun jagungnya sendiri kita punya 2 brand. Yang pertama adalah merek Padamu, yang kedua mereknya Bijak. Di mana bijak ini kan singkatan juga kan, bihun jagung gitu. Oh iya, keren ya. Jadi disingkat-singkat. Iya. Emang identiknya orang Jawa ya kalau menyingkat-singkat gitu ya nggak sih? Iya, seperti itulah. Seperti itulah ya. Oke, baik. Pendengar, Anda tentunya kalau misalnya penasaran dengan produk-produk Bijak atau Padamu. Wah, Padamu ku mengabdi Ile. Padamu Negeri. Oh, Padamu Negeri. Kalau di pasar tuh banyak orang yang memanggil kami ya, tim sales kami itu Padamu Negeri. Serius? Jadi pas juga nih ya, pas bulan Agustus ya. Betul, pas Agustus lagi memperkenalkan Padamu Negeri tadi ya Padamu kan. Negeri. Oke, pendengar, Anda bisa bergabung di 6380555. Halo, selamat siang. Selamat siang, obrolan siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Mbah Tarmi, monggo Mbak Tarmi. Ada mau tanya tentang apa nih? Produknya pencipta bihun jagung nggih. Wah, iya betul nih. Mereknya apa nih Bu? Nggih, kula nggih sering tumbas niku. Oh, sering tumbas. Mereknya yang bijak atau sing rentengan niku tapi bihun jagung nggih. Oh, yang rentengan. Sering tapi nek kebetulan pas pengen mawon. Oh, Nek oke. mie jagung niku tetep mande mboten ketangsak renteng ngoten. Oke. Nek timbang beras kula pilih jagung soalnya napa mihune kenyal mboten blenyek ngoten. Oh gitu. Oh, testimoni ya langsung. Terima kasih, Bu. Nek sing napa nika? Apa? Bengkaan nika nggih sae. Nek sing napa nggih? Esteran kok ora dikempel nggih. Nggih, mas-mas niku mande mboten niku. Nah, masuk Nyalekne nggak, Mas? mboten ngoten nggih. Oke, siap. Jawa Tengah mriki to niku, Mas sinten niku? Mas Windi. Mas Widi, nggih. Nggih, Bu. Itu kula remen niku nggih. Kula sering masak. Oh, Ya, oke. baik. Sering tumbas. Oh, oke. Iya. Untuk konsumsi. Ya ngaten mawon, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Matur nuwun. Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Oke, mungkin Mas Widi yang paham begitu ya Mas Widi ya. Karena kamu dari tadi berdua sama Pak Alek lihat-lihatan ya. Monggo Mas Widi, Gimana, direspon Wid? mungkin. Iya, nggih. Terima kasih Bu Tarmi tadi sudah menjadi customer kami. Sepertinya sudah lama menikmati produk bihun jagung kami. Nggih. Tadi terkait produk kami, jadi memang itu kami juga ada di balik bungkusnya itu ada cara memasak mungkin ya. Jadi mungkin selama masaknya ini sesuai dengan ketentuan, nanti biasanya kita mau yang lebih
lunak atau lebih kenyal itu biasanya tergantung masing-masing orangnya. Tergantung begitu. menit-menit. Betul. Lama merebusnya. Betul, itu kan Oke. tinggal masing-masing. Kalau saja. anjurannya normalnya sekitar 3 menit. 3 Mbak menitan. Sylvia, ya. Saya penasaran kenapa sih harus 3 menit? Coba deh kasih jelas dulu. Soalnya Sisil penasaran nih, hal yang masih belum terjawab. Kenapa harus 3 menit gitu loh? Sebetulnya ini mengacu dari apa ya? Ya kalau di ngomong percobaan gitu ya. Dalam waktu 3 menit itu kondisi air itu benar-benar sudah mendidih, puncaknya 100 derajat Celcius. Di situ akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi kalau misalkan kurang dari 2 menit itu biasanya belum mencapai derajat air 100 derajat gitu. Itu aja. Oke. Jadi terkait dengan ini ya teknik memasaknya tadi itu ya. Jadi betul. untuk menghasilkan dan mematangkan mungkin itu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tarmi, Anda juga masih bisa bergabung karena tenang saja bagi Anda yang bergabung di kesempatan kali ini ada gift menarik dari Pak Alek dan juga Mas Widi. Udah disiapin tuh sekarung goni, sebesar karung goni. Iya. Nanti ya. Oke, baik. Sebelum saya bergeser lagi ke telepon karena ini masih ada yang mau bergabung, saya mau tanya nih. Kelebihan dari produk Bijak dan juga Padamu tapi nggak pakai negeri ya. Padamu ini apa sih dibanding dengan produk-produk bihun jagung lainnya? Oke, kalau dibandingkan dengan produk-produk bihun jagung merek lain, saya bisa dikatakan semua produsen pasti ingin memberikan kualitas produk yang bagus ya. Betul. Cuman kalau saya bicara produk saya sendiri aja dah. Produk saya sendiri yaitu bihun jagung Padamu dan Bijak ini sudah dipastikan kualitasnya stabil. Jadi dalam arti ketika dia direbus, ketika dia digoreng, dia teksturnya tidak akan berubah. Jadi misalkan tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu basah gitu kan. Kemudian keunggulan yang lain, produksi kami di pabrik itu bisa dikatakan sudah hampir otomatis ya. Otomatis. Jadi itu supaya apa? Supaya tetap mempertahankan kualitas, higienis ya dan produktivitas juga. Seperti itu. Oke. Jadi artinya ini sudah jangan ditanyakan lagi terkait dengan kualitas produknya gitu ya. Yang pasti kita juga sudah berpengalaman kan, sudah 20 tahun. 20 tahun loh ya, anniversary di bentar lagi. Oke, baik. Nah, saya coba bergeser dulu ke pertanyaan pendengar dari WhatsApp begitu ya. Dari Bu Endang Sri Widyastuti di Solo ya, katanya siang Mbak Sisil, siang Pak Alex, bos katanya bos mie. Selamat siang, waduh. Mie segala mie katanya. Mie segala mie. Bosnya mie katanya. Ingin bergabung nih katanya mengajukan pertanyaan, apakah dalam kemasan mie jagung ada bahan yang kurang bersahabat atau berbahaya untuk tubuh manusia? Halalkah semua bahan-bahan itu? Ya, oke, yang pertama, yang kedua, diborong nih kayaknya ya. Jangka waktu berapa lama produk kemasan ini expired date gitu ya. Jadi dipasarkan dan obat apa yang dipakai untuk kekenyalan produk. Terima kasih. Wah, ini langsung kayaknya habis ini mau bikin produk sendiri nih ya. Sepertinya orang R&D ini. Oke, buka pabrik sendiri kan. Iya, mau buka pabrik sendiri. Oke, monggo langsung saja. Oke, yang pertama tadi halalkah gitu kan ya. Produk-produknya gitu ya. Iya. Yang pasti produk kami semuanya itu dijamin 100% halal. Ya, itu dibuktikan dengan sertifikat atau sertifikasi yang sudah kami terima. Dan biasanya sertifikasi itu kan pasti ada audit yang berkala ya dari MUI, BPOM. dari BPOM gitu. Dan kami mempunyai ataupun memenuhi syarat-syarat tersebut. Itu juga kita cantumkan label halal MUI di kemasan kami, ada nomor LB POM-nya dan seterusnya, seperti itu. Adakah bahan-bahan berbahaya yang ada di dalam kandungan produk kami? Ya, saya bisa katakan kalau itu sudah memenuhi syarat standar BPOM terutama ya, itu dipastikan aman dan insya Allah sehat, seperti itu. Terus yang ketiga tadi apa ya Mbak Sylvia ya? Jangka waktu, berapa lama expired date-nya gitu ya, menuju dipasarkan begitulah. Oke, untuk masa expired date produk kami, selama produk kami kemasannya tidak rusak, kemudian penyimpanannya itu sesuai, itu barang kami bisa bertahan sampai 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun.
Wow. Iya. Tapi kondisinya harus dicek dulu, jangan Betul. sampai ada yang kebuka sealnya biasanya ya. Betul. Oke. Biasa. Kalau di toko itu kan kadang-kadang mohon maaf nih ya, kan banyak faktor eksternal ya, Penyimpanannya, penyimpanannya, terus handlingnya sehingga dia bisa merusak kemasan misalkan, itu akan mempengaruhi jelasnya. Tapi kalau selama masih standar itu kita bisa jamin 2 tahun. Dan biasanya produk kami nggak usah bertahan 2 tahun, 2 minggu sudah habis di pasar, di laku, dibeli orang. Iya. Karena kan itu kan konsumsi keluar ya, dari- betul ya langsung ya. Oke. Katanya dan obat apa yang dipakai untuk kekenyalan produk nih? Takut ada yang aneh-aneh gitu ya untuk Iya. mengenyalkan. Nah ini Iya. mungkin boleh dijelaskan langsung. Bisa saya katakan tidak ada ya, tidak ada. Jadi semua produk kami itu alami. Jadi bahan utamanya kan dari tepung jagung itu, saripati tepung jagung. Kemudian ya tambahan air seperti itu, garam gitu. Dan untuk bahan kimia bisa dicek di ingredient di kemasan kami. Itu semuanya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dan yang pasti ya itu tadi, kalau ketika BPOM sudah mengeluarkan sertifikasi, itu artinya semuanya sudah memenuhi standar kesehatan. Oke, baik. Nah ini ada juga dari Bu Embun ya, semoga sudah menjawab pertanyaan dari Bu Endang. Ada Ibu Embun. Ini selamat siang, obrolan siang Mbak Sisil. Ya memang bagus Mbak, mie jagung padamu. Suami saya pedagang bakso Mbak. Katanya ya dulu sebelumnya pakai merek lain sering basi kalau udah sore. Betul. Nah semoga makin bagus nih kualitasnya. Makasih Mbak, monggo Terima direspon. kasih Bapak. Wah, Terima kasih, ini saya senang sekali nih kalau ada Respon langsung di- respon ya. bawah ya, Betul. jadi ketahuan nih oh seperti apa Ya, gitu ya. sebagai pengguna ya. Betul. Nah ini kayaknya langsung Mas Widi yang deg-degan. Takutnya kenapa-napa Mas Widi ya. Ini kalau bagus Mas Widi aman. Kalau nggak bagus di lapangan Mas Widi ini yang bahaya. Langsung bener. kena SP nih biasanya nih. Tenang Mas Widi, tenang saja. Ini karena di sini penuh dengan kejujuran. Jadi apa yang dikatakan saya sampaikan langsung saja. Ya. Walaupun sebetulnya Mbak Sylvia kami sangat terbuka loh dengan masukan apapun. Betul, harus Iya, seperti harus. itu. Betul. Ya nanti jangan malah dikomplain, malah langsung nggak bisa, itu nggak dia. mau kayak gitu ya. Iya, Wah ini luar biasa sekali. Saya coba bergeser ke telepon WhatsApp. Ada Eyang Noyo. Nah ini sepuh-sepuh nih. Apakah nih suka bihun juga ya? Saya coba angkat dulu. Halo Eyang Noyo. Halo, selamat pagi Mbak Sisil. Semangat pagi. Juga Monggo. selamat pagi pada narasumber Selamat pagi. menjaga Bapak. ketahanan pangan ini. Iya betul Iya. sekali. Soalnya awet Pakai jagung. jagungnya ini ya Pak, Oke. bihunnya ini. Iya, Pak. Ini saya mau bertanya. Bahannya itu kan dari jagung ya, Kor. Itu produk dalam negeri atau diimpor? Oh, Satu jagungnya ya. pertanyaannya itu. Kedua itu saya nyepot, semoga laris manis. Amin. produknya Amin, ini. Soalnya Bapak, di terima desa kasih. itu begini, ini musimnya orang punya hajat, Hajat, ya. orang punya gawe itu. Bisa untuk sumbangan digendong ditenggok itu loh Pak. Iya, Oh iya. Itu bersama nanti ya ada kelapa, ada beras, ada bihun Iya. itu. Dan masakannya pun dari bihun jagung itu yang terkenal sekarang itu. Oke. Itu bisa mungkin bisa menguasai pasar Indonesia itu. Wah mantap Amin. sekali ya. Amin, Selamat Bapak. Tinggi. tugas semuanya. Ini Amin, matur ya. nuwun Ya, terima Eyang kasih. Noyo. Baik, wah ini langsung ditanya. Kira-kira jagungnya impor apa enggak nih Pak Alek? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang bahan dasar kita itu jagung ya, tepung jagung. Cuman kalau petani jagung di Jawa atau di Indonesia ini ya bisa diakuin oke lah sudah ya. Sudah oke ya? Cuman untuk proses dari jagung menjadi tepung jagung atau pati tepung jagung itu di sini kurang bisa maksimal. Artinya artinya belum bisa memenuhi kebutuhan kami dalam produksi. Oh karena kan butuh banyak, Iya, dan sini kurang begitu betul. ya? Seperti itu. Oke, Jadi oke, oke. produksi. ya jawabannya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apakah menggunakan jagung dari petani Indonesia ada pakai, cuman kurang bisa memenuhi. Oh jadi akhirnya perlu tambahan Perlu lagi tambahan dari luar, betul. Oke, Jadi kita oke. masih ada impor juga. Jadi tetap menggunakan utamanya dalam negeri dulu ya Iya, pastinya. Oke, iya. setelah dari dalam negeri tidak mencukupi, baru
Impor. Oke, baik. Berarti sudah menjawab ya ini. Jadi nanti kalau yang Noyo habis makan bihunnya agak-agak ngomong ke barat-barat dikit, oke lah ya. Iya. Oke, baik. Ini ada lagi dari sebentar. Oke. Ada dari Pak Kiswanto di Polan Harjo. Katanya saya juga sering mengkonsumsi bihun jagung, enak, kenyal, tapi mereknya beda. Apakah itu juga produknya gitu? Produknya sebut produk kan nih Pak? Produk dari PT lain SPS kayaknya. ya. Ya, nggak apa-apa. Selagi ini, berarti selagi punya Bapak ini adalah Padamu dan Bijak. Dan Bijak. Yes. Only 2 itu aja. Only 2 aja. Oke, baik. Jadi mungkin ini produk yang berbeda begitu ya. Terima Betul. kasih Pak Kiswanto ya Nggak sudah apa-apa. menyampaikan. Mungkin next time-nya perlu dicoba pakai brandnya Padamu dan Bijak. Iya, nanti biar ada langsung. perbandingan ya. Iya Pak, betul. Cinta tanah air ya Padamu negeri langsung ya. Negeri. Sesuai dengan namanya sih. Oh iya, benar ya sesuai namanya. Itu kemasannya Mbak Silvia tahu nggak? Apa? Kemasan produk kami. Nggak yang tahu. Padamu merah putih loh. Serius? Serius. Ini nggak dibawa nih produknya, Sisil nggak lihat nih. Nggak ada ada katalognya. Waduh, mata saya minusnya jauh ya. Oke, maaf. Sesuai dengan namanya Padamu. Oh iya, Jadi oh ada benar memang Padamu. merah putih yang Kenapa kita sih kok ambil. dinamanya Padamu dan merah putih? Itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Baik. Terus kalau yang Bijak? Bijak ada warna. Oh ya, Bijak ada warna-warni Iya. pendengar, ada Iya, warna betul. hijau, ada warna. Keunguan, ya. Kalau ada mau rasa apa gitu beda lagi warnanya gitu. Iya. Sebetulnya warna-warna produk. Oh ya, tadi kita belum ngomong Mbak Iya, Sylvia. iya. Untuk varian brand yang Padamu sendiri kan ada 3 varian. Yaitu yang kemasan merah itu gramasinya 320 gram, isi 4 keping. Kemudian yang warna kuning itu 160 gram, isinya 2 keping. Kemudian yang terakhir orange itu 60 gram, isinya 1 keping. Oh, jadi banyak Ada 3 variasinya varian. banyak Betul. gitu ya. Iya, Oke. Jadi itu untuk menjawab kebutuhan konsumen ya, mau pakai yang 4 keping, 2 keping atau 1 keping. Gitu. Yang Bijak juga sama, ada Yang Bijak 3, sama ya. 4 keping, 2 keping, 1 keping. Jadi sesuai kebutuhan, kalau mau beli banyak, butuhnya banyak sekalian aja yang gede gitu Ya, ya. betul. Tapi kalau misalkan mau buat sendiri-sendiri di rumah, yaudah deh pakai acil-acil aja Ya. gitu ya. Keluarganya banyak kan harus 4 keping ya, biar Iya. satu-satu ya. Promo ya Anda ya. Sekalian promo ya. Habis ini cari Pak Widi aja kalau mau cari ya mendengar ya. Oke, baik. Saya coba lagi bergeser dari Bu Eni Sudalmi di Delanggu. Kata Mbak Cicil di masjid desa Bu Eni itu setiap masak pasti bihunnya pakai mie jagung katanya. Oke. Bijak ya. Oke, siap, matur nuwun, kenyal dan enak katanya. Ada juga Bu Ika Nur Colomadu. Apa ini? Assalamualaikum Opsi, Mbak Zi dan juga Pak Alex ya. Ini mengikuti obrolan sangat menarik dan menyenangkan. Saya suka juga ada persediaan tiap bulan kurang lebih 4 bungkus loh yang 60 gram. Oh, Ini keren alhamdulillah. banget. Iya. Kalau pingin masak dari bihun jagung katanya produk ini murah tapi tidak murahan Mbak. Bener, masaknya gampang dan awet. Pada beberapa jam setelah dibuat masakan. Dari beberapa tetangga pun suka. Ya semoga sukses untuk produksinya. Terima kasih. Amin. Sampai Terima dikirim kasih. fotonya loh, Oh, serius. Ini merah putih kan katanya. Jangan fotonya aja kayaknya. Makanannya boleh dikirim. Sambil ya. Oke, baik. Saya coba bergeser ke telepon dulu. Pendengar Anda bisa bergabung di 6380555 atau WhatsApp ya di 081 3900 15525. Ada Pak Gibor ini katanya. Bihunnya yang matang bisa dikirim ke rumahku kah? Baik, ini kayaknya requestnya agak lain ya. Langsung biar Pak Gibor nggak masak-masak lagi. Oke, kita balik lagi nih ke produk. Kita ke produk atau telepon dulu nih, Pak Parni? Telepon dulu aja, oke baik. Halo, selamat siang. Yang niki Mbak Tarmi. Mbak Tarmi, nggih monggo Mbak Tarmi. Niku pamine glepungnya disade ngoten mboten saged Mas. Niku didamel paya eta le. Pakai paya. Tepungnya jagung niku. Heeh. Kan enak banget didamel paya. Oh gitu, heeh. Nggih. Ini maratua kula kan niku jagung diceplok terus diiriki damel sekul, damel paya ngoten niku. Niku Oke. kenyale ra mboten paringi obat to Mas. Nun Oh. sewu. Tuh Mas Widi. Boten Bu, aman dikonsumsi. Aman, oke. Nggih. Oke. Soalnya kula niku suka. Memang Nggih. yen napa niku kula nek masaki mboten nate mblonyok padahal kula godhog suwe banget. Nggih. Siap. Saged ngoten ngoten le. Oke. Yen ngapunten le niki namung Inggih. sambut le. Inggih. Nggih, Bu, matur nuwun. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Wah, ayo direspon dulu nih Mas Widi. Mas Widi yang paham kan? Nggak bisa ya, iya Pak ya. Ya, Tadi
tepungnya kita nggak jualan Tepungnya aja tepung. kita nggak ada sih. Oke. Tadi mintanya kan tepungnya supaya buat peyek dan sebagainya. Oh, emang kalau tepung gitu buat peyek bisa? Kayaknya bisa deh ya. Bisa. Mungkin ya. Mungkin ya. Bisa ya. Tepung dari jagung ya. Ya, kayaknya abis ini berekspansi Pak Alex untuk membuat Masukan peyek. buat kita nih Pak ya. Jadi Bener dong. Karena kan semakin melebarkan sayapnya tidak hanya di dunia permian kan dan bihun-bihunan, tentunya nanti bergeser ke peyek. Oke, baik, ini jadi inisiatif lagi. Nanti datang sini langsung pengusaha peyek gitu. kayak Kak Silvi ini penggemar peyek kayak ini Pak ya. Oke, baik, ini kembali lagi terkait dengan menjaga kualitas produk agar tetap berkelas ini ya. Saya mau balik lagi tanya ke Pak Alex khususnya dan juga Mas Widi. Gimana sih menjaga kualitas produk ini supaya tetap awet sampai ke tangan konsumen? Karena kan tadi Pak Alex sempat bilang kan, dari distribusinya itu bisa aja yang harusnya 10 dus dibikin 20 dus. Itu kan bisa merusak dan lain sebagainya. Ini bagaimana menjaga itu semua? Iya, ya benar. Yang disampaikan Mbak Sylvia betul. Jadi untuk menjaga tetap kualitas produk kami itu tetap bagus ketika sampai di tangan konsumen. Betul, itu penting. Memang perlu banyak hal yang kita harus pastikan baik ya. Jadi dalam distribusinya kami ini kita menggunakan subdistributor di seluruh Indonesia. Jadi total sampai saat ini ada kurang lebih 150 titik distributor kami di seluruh Indonesia. Dan di situ kita kerjasamanya adalah bisnis to bisnis ya, di mana ada MOU mengenai kesepakatan. Jadi ada standar-standar misalkan luas gudang, kemudian jumlah ekspedisi pengiriman dan standar handling produk itu sendiri. Nah, itu penting tuh. Iya. Sebenarnya kecolongannya di situ ya. Betul. Oke. Jadi di situ kita pastikan ada regulasi bagaimana barang itu di-handling, mulai dari turun dari ekspedisi, muat ke truk misalkan atau muat ke mobil, terus kemudian dikirim sampai di pasar, penurunannya, pengirimannya oleh tim delivery itu harus benar-benar memperhatikan standar-standar yang kita perlukan, seperti itu. Artinya sudah ada standarnya tersendiri, Iya. tapi sejauh ini pokoknya mengikuti standar itu dan aman gitu ya Pak. Aman. Nah, tapi bergeser nih ke Mas Widi, karena area nih yang kadang-kadang agak-agak sulit, betul ya Mas ya? Betul sekali. Gini-gini saya juga pernah jadi sales tahu. Senior ya, senior. Iya kayak senior nih Pak. Enggak. Ampun senior. Nah, jadi di lapangan ini jauh lebih sulit karena kan kita sudah oke loh SOP-nya udah beres nih sampai ke toko misalnya atau ke distributor kita yang di pasar dan lain sebagainya. Nah, di situ kan kadang-kadang ditumpuk lah, Iya, betul. yang kadang-kadang expirednya dimasuk dijejel-jejelin juga. Nah, ini gimana selaku area manager sales di sana? Iya, terima kasih. Jadi memang semangatnya dari kami, dari prinsipal ini memang harus bisa mengawal produk sampai end user ya, supaya diterima dengan baik. Jadi kami di beberapa subdis itu memang kita punya supervisor untuk yang mengawasi hal tersebut. Jadi bagaimana kita controllingnya produk itu, bagaimana controllingnya produk itu sampai di customer kita, sampai di end user juga begitu. Jadi memang tugas kami untuk mengawasi, selain mengawasi penjualan ya, bagaimana target itu bisa terpenuhi, kita juga mengawasi freshness produk kita begitu. Jadi expirednya harus dicek, kemudian tempat penyimpanan juga harus kita sesuaikan dengan standarnya. Jadi itu memang ya tugas-tugas kami di lapangan salah satunya itu begitu. Sampai di toko pun, di pasar pun kita juga memastikan bahwa produk itu masih diterima dengan customer ini dengan baik begitu. Jadi kalau ada produk yang sifatnya mungkin expired atau begitu rusak, kita juga punya layanan khusus, layanan untuk WhatsApp begitu. Wah, di produk itu. Kalau customer service dong ya? Betul, jadi bisa langsung diinfokan di situ. Selain area yang bertugas di pasar tersebut juga bisa langsung kontak melalui customer service itu. Jadi tapi kami yakin bahwa sebelum sebulan Pak ya, produk kita udah pasti habis kok di stok itu. Wah, keren banget ini. Sebelum sebulan gimana ini ya? Gimana nggak cukup tuh pastinya kan produk-produk kalau kita berharap dari dalam kota sendiri, maksudnya kayak misalkan dari Indo sendiri gitu ya. Ya mau nggak mau harus tambah dari luar. Bahan bakunya tadi benar-benar kok susah banget otak ini berpikir bahan bakunya dari tadi ya. Oke, bahan bakunya tadi ya. Oke, tapi Mas Widi, kalau saya berbicara terkait dengan area sales manager gitu ya, pasti kan ada after salesnya, betul ya? Iya. Nah, betul. seperti apa Anda men-engage
semuanya itu supaya after salesnya baik dan akhirnya orang akan repeat order nih, karena ini kan berkaitan dengan si penjualan tadi kan, sales tadi gimana? Iya, kami selalu turun ya, jadi kita anggap aja komunikasi dengan pelanggan, kemudian kita pelayanan ke pasar begitu supaya engage itu tetap ada, komunikasi itu tetap ada. Jadi apabila ada masalah di lapangan, kita bisa langsung handling itu. Itu yang biasa kita lakukan di dengan sales begitu. Tapi di samping itu kita juga punya beberapa event atau beberapa program marketing yang kita jalankan ya. Jadi supaya keterikatan itu tetap ada begitu dengan event. Akhirnya ternyata Bihun saya ini juga dipakai banyak orang, terkenal dan sebagainya. Jadi kita meresponnya untuk after sales itu seperti itu. Jadi selain customer service-nya ada di nomor itu ya. Jadi kita biasanya langsung komunikasi dengan customer, dengan pedagang bakso tadi itu, gimana Pak? Apakah ada keluhan? Apakah ada yang ingin disampaikan terkait produk kami? Biasanya itu jadi masukan buat kami. Oke, tapi sejauh ini kayaknya masih bagus semua kok. Ini saya belum menemukan ya. Masih aman sih kayaknya sampai sekarang. Kayaknya ya. Dari harga pun tadi dibilang terjangkau sekali gitu ya. Dari harga berapa sih? Mulai harga berapa? Boleh tahu nggak? Iya, kita yang ada 3 produk kan. Jadi yang kemasan 320 gram yang isi 4 keping itu harga jual kita di 72.000. Start di harga eceran. Harga ecerannya 7.000-an lah kurang lebih. Oh, 7.000. Oh iya, itu satu bal. Betul. Bapak 72.000 yang di rumah langsung satu bal. Kita biasanya soalnya langsung langsung bal ya. Kuantiti satu bal. Oh iya betul. Oh iya. Jadi dia ada bosnya ya. Pikirannya target mulu gitu. Bawahnya target. Tuh Pak, kasihan Pak. Kalau nggak gitu katanya nggak habis sebulan ya. Bener Betul, gak sih? Iya. Oke. Jadi kuantitinya kalau misalkan persatuan itu 7.000. Harga eceran tertinggi yang untuk kemasan yang 320 gram padamu itu 7.000. 7.000 betul. Oke, di bawahnya? Yang 160 gram itu antara 4.000-an lah. 4.000-an lah ya, tapi bervariatif karena kan tergantung dengan wilayah juga gitu ya. Karena dibutuhkan juga kalau misalkan di sini, Mbak Sisil kemarin saya beli kok 7.000, 8.000 ya kan ada ongkos kirim, ada lain sebagainya gitu juga. Nah, itu yang disampaikan Pak Widi tadi 72.000 itu kalau belinya satu bal. Satu bal isi 12 bungkus. Iya, betul. Oh, satu bal ya. Ini kalau Pak Widi ini langsung gede partai gede ya. Iya betul. Karena kita lebih main kuantiti nih, kalau nggak biar cepet habis nih bos gitu ya. Oh iya, Mbak Sylvia, gimana? Untuk yang tadi saya menambahkan yang untuk after sales ya. After sales. Jadi ini produk kami kan mayoritas penggunanya adalah pelaku usaha. Ya kan, jadi semacam pedagang bakso, pedagang warung nasi, catering. Soto, mungkin ketoprak gitu. Itu kita ada tim khusus yang handling atau maintenance outlet-outlet tersebut. Oke. Ada ya? Ada. Oke. Jadi tugasnya dia adalah selain dia melayani atas kebutuhan produk, jadi dia bisa order lewat dia gitu kan, kemudian nanti barangnya dikirim. Kita juga ada program-program loyalty untuk mereka. Oke. Kayak gimana tuh, boleh dijelasin nggak program apa tuh? Jadi kan siapa tahu abis ini banyak yang tertarik gitu ya. Program apa tuh? Sepertinya sih untuk wilayah Jawa Tengah ini sudah sangat solid ya ini. Jadi program loyalty kita bisa bermacam-macam. Kita nggak hanya satu macam aja. Tapi yang reguler adalah penukaran bungkus kosong khusus untuk pelaku usaha kita. Gimana tuh? Ya, jadi tuker bungkus lagi. Bungkus kosong. Oke. Terus jadi apa nanti? Jadi idealnya begini loh Mbak Sylvia. Kemasan kita kan sampai saat ini masih menggunakan kemasan plastik. Okay. Sementara isu di lingkungan kita kan kita harusnya mengurangi ya sampah plastik. Betul. Berangkat dari situ makanya kita adakan program, yaitu kita ambil lagi nih plastik yang dari kita. Daripada itu dibuang di tempat sampah nanti jadi masalah, saya ambil lagi sebagai produsen plastiknya, saya ambil lagi. Oke, and then? Dan sebagai ucapan terima kasih sudah mengumpulkan produk kami gitu kan, kita berikan hadiah reward. Rewardnya bisa apapun, tergantung kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Cuman yang pada umumnya pelaku usaha ini kan butuhnya kayak mangkok bakso, piring, gelas, itu yang reguler kita berikan.
Wow. Seperti itu. Ih, keren. Tapi seandainya pun misalkan toko ini merasa Pak, gelas saya sudah cukup, mangkok saya sudah cukup, saya sudah punya 10 cabang ini sudah cukup semua. Saya butuh yang lain. Apa misalkan? Ya apapun yang mereka inginkan bisa kita akomodasikan. Mau blender, mau kipas angin, mau apa, sesuai kebutuhan dari outletnya masing-masing. Sesuai kuantiti kah atau apa? Ya tetap ada perhitungannya ya. Jadi, jadi berapa bungkus kosong, misalkan 12 bungkus kosong bisa ditukarkan 1 mangkok. Seperti itu. Oke. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Serius. Wow, ini yang membedakan dari yang lain loh. Karena ya itu tadi ya. Semangat recycle-nya kita. Iya, luar biasa. Udah orang marketing bahasanya udah keren nih. Oke, nah pendengar ternyata ini salah satu kalau nggak salah Bu siapa tadi ya, Bu I. Iya, yang pedagang bakso ya. Benar. Ya? Sebentar saya coba cari Bu Embun. Bu Embun. Wah, Bu Embun ini bisa jadi kesempatan suami Bu Embun gitu ya. Iya, betul. Karena kan pakai bihunnya udah pasti Untuk tiap dagang hari bakso. untuk dagang gitu kan ya. Nah, nanti bungkusnya jangan dibuang Bu Embun, tapi judulnya mereknya gitu ya. Mereknya hanya yang padamu dan bijak. Dan bijak. BIJAG. Iya, betul. Gitu ya. Bijak tadi saya lihat, bukan pakai K ya pendengarnya. Nanti contohnya diubah jadi K lagi. Ini kan bijak ini gitu ya kan. Oke, jadi ini bisa satu informasi untuk Bu Embun, mungkin salah satunya Bu Embun belum tahu ya. Siapa tahu juga sudah rutin ngumpulin, kita juga nggak tahu juga ya. Oh iya benar Bu Embun ya, benar juga. Siapa tahu sudah itu. Ada Bu Maharani ini dari Nun Jauh di sana yang mau bergabung sama kita. Dia ada di Sydney ya kalau nggak salah. Wow. Mbak Maharani. Hai Mbak Maharani. Halo Mbak. Halo, apa kabar? Baik. Waduh. Dan ini para narasumber nih, wah luar biasa. Luar biasa ya. Monggo langsung mawon Mbak Maharani. Saya baru dengar tuh bihun jagung itu. Oh iya, di sana nggak ada kah? Sebentar, Mbak Maharani di sana ada nggak? Saya tuh setiap kali cari bihun atau soun tuh selalu entah kacang hijau atau mungkin ubi, telar ya. Betul. Soybean apa ya? Kedelai gitu ya. Kedelai soybean. Iya. Apa lagi ya? Buckwheat, ada buckwheat juga gitu ya. Nggak tahu buckwheat itu bahasa Indonesianya apa. Oke. Itu, tapi jagung belum pernah ketemu ya. Apakah sudah diekspor ke Australia, khususnya Sydney gitu. Terus yang kedua, ini warna-warni itu ya. Kalau di sini orang tuh senangnya warna-warni tapi bukan yang dari pewarna gitu ya. Jadi dari sayuran, misalnya kalau hijau itu dari bayam gitu, terus kalau yang orange dari wortel gitu. Seperti itu kalau di sini. Apakah di sana juga menggunakan itu gitu? Oke, baik. Terus soal kadaluarsa tuh tentunya dicantumkan kan di packagingnya itu ya. Ada. Iya, Use betul. by date atau best before gitu ya. Ada. Ya kan? Ada. Terus nanti juga best kalau di storage-nya begini-begini, temperatur apa, kering apa gitu kan ya. Mestinya gitu ya. Iya. Oke, baik. Itu saja, terima Oke, kasih. terima kasih Mbak Maharani, salam sehat selalu. Oke. Ya, monggo mungkin direspon dulu. Wow, dari Aussie, wah, luar biasa. Tadi apa ya yang terkait dengan produk di sana tuh susah. Apa nggak mau berpikiran untuk go internasional? Iya. Untuk saat ini kami belum kalau untuk ekspor ya ke luar negeri. Cuman di beberapa negara kita ada agen, tapi itu belum bersifat seperti distributor resmi ya. Yaitu di Hong Kong sama di Jepang. Gitu. Cuman untuk di Australia sampai saat ini kebetulan belum ada. Terus mengenai penggunaan pewarna tadi ya, Ibu sampaikan ya. Untuk bihun jagung kami ini sama sekali tidak ada pewarna. Jadi warna asli sendiri dari tepung jagung. Oke, jadi nggak menggunakan tambahan pemutih Sama dan lain-lain. sekali. Pemutih baju Pemutih, kan ya. ya. Tapi bener loh, Mbak Sylvia. Ya? Kita nggak pakai yang pemutih. Kalau yang lain ada yang pakai, saya nggak tahu ya. Cuman kalau kami nggak, dan itu kadang-kadang bisa menjadi isu buat kami. Jadi beberapa waktu di bulan-bulan tertentu, kadang-kadang itu ada informasi atau masukan dari konsumen kita, ini bihun jagung padamu atau bijak ini kok warnanya kekuningan ya.
Oke. Seperti itu. Oke, nah Tapi terus? di bulan yang lain lagi, oh ini kok warnanya bagus ya, kok jadi putih ya gitu. Itu yang sebetulnya menandakan bahwa kami tidak menggunakan pewarna tambahan. Jadi warna yang timbul itu adalah warna asli dari tepung jagung yang dihasilkan pada waktu itu. I see. Oh, Jadi oke. ceritanya itu kalau jagung, tanaman jagung ini juga ternyata ada pengaruh sama iklim kan, Iklim, betul, sama cuaca. cuaca. Jadi contoh kalau misalkan dia musim penghujan itu biasanya warnanya agak pucat. Kalau musim kemarau kebalikannya, dia warnanya lebih ke kuning-kuningan. Dan itu yang menghasilkan tepung itu warnanya bisa agak putih, bisa agak kuning gitu. Oke. Tetapi konklusinya adalah gak usah khawatir karena itu memang warna asli jagung kan. Dan ketika itu direbus, hasil rebusannya bihunya tetap warna putih, nggak mungkin berubah jadi warna hitam. Oke. gitu. Dan tetap warnanya putih. Gitu. Oke, wah ini informasi lagi untuk Yes. Anda pendengar ya. Iya, Jadi betul. jangan kagok misalkan tiba-tiba ini kok kemarin kayaknya belinya putih terus besoknya Agak kekuningan. agak kuning. Ini jangan-jangan kemarin stok yang kemarin udah habis, ini pakai stok yang sebelumnya gitu kan. Kadang-kadang ada Betul. begitu. Iya, kadang Betul. begitu. Kadang ada begitu ya ditemu di lapangan ya Mas Iya. Widya. Nah, itu sudah terjawab langsung oleh yang punya begitu ya. Sama bos bos bihunnya gitu ya. Langsung jadi jelas nih sekarang, oh ternyata ini karena tidak menggunakan pengawet dan juga Iya, pewarna. Alhasil ya warnanya akan mengikuti Alami. sesuai dengan Iya. si hasil dari si jagung tersebut ya. Betul, dari bahan bakunya. Oke, jadi dari bahan bakunya. Monggo pendengar, saya coba membuka karena kurang berapa menit lagi ya. Saya membuka 2 telepon atau mungkin 2 pertanyaan lagi. Anda bisa bergabung bersama kami di 6380555 atau WhatsApp di 081390155525. Hari ini tidak ada batasan gitu ya kata Pak Alek ya. Nggak ada. Pokoknya siapapun gas terus pokoknya Gas. ya. Oke, baik. Ini dari Bu Embun. Oh iya, bungkusnya bisa 24. Bungkusnya 24 bisa ditukar 1 mangkok Nah, jagung. iya. Mbak. Betul. Itu bungkusnya yang kecil atau semuanya sama aja? Itu 24 mungkin yang merah ya, warna yang Iya. merah yang Yang kecil. 320 gram. Betul. Yang 4 keping, yang gede. Oh, Yang yang gede. 320 gram Oh, kita, oke, yang isi 4 ya. Oh, baik. Berarti Bumbun ini sudah biasa Sudah untuk biasa. Terima kasih untuk Bu Embun. recycle begitu Iya. ya. Dan ini juga membantu juga supaya menjaga sampah. Sampah, Mengurangi plastik sampah di gitu ya. lingkungan kita. Bu Endang ini bertanya, katanya jangka waktu 2 tahun apa tidak? Pengu itu apa ya? Mungkin bau ya, Oh, bau ya. Baunya berubah. Oh, oke. Heeh. Akankah berubah baunya atau rasanya atau dan lain-lain kalau sudah 2 tahun gitu? Ya, kebetulan karena produk kita itu bihun jagung ya, dari tepung jagung itu tidak. Saya tahu maksudnya dari ibu ini mungkin di biasanya itu hal itu terjadi ada bau kayak apak atau penguk ya tadi ya. Itu bila bahan bakunya dari tepung terigu. Oke. Gitu. Jadi ada perbedaan karakteristik ini. Jadi tepung terigu biasanya memang setelah sekian lama itu ada perubahan bau yang tadi disampaikan penguk atau apak gitu. Tapi kalau tepung jagung sendiri itu insya Allah enggak. Enggak akan berubah apapun dari bau dari apa enggak, asalkan tadi catatannya ya selama kemasannya tidak rusak atau faktor yang lain. Dan juga pastinya penempatannya Ya, betul. begitu ya. Oke, baik. Ini kalau tadi ada siapa tadi? Oh, Pak Kibor katanya saya bisa dikirimkan kah contoh gambar kemasannya dan harganya? Oh, mungkin mau cari di bisa, pasaran. Karena nggak tahu gitu ya nanti. Oke, siap, nanti Sisil bisa kirimkan ya Pak Kibor, tenang saja. Bisa. Nanti sekalian souvenirnya ya nanti Pak Kibor ya. Oh iya, bisa. Benar ya, bisa sekalian ya. Betul. Oke, baik pendengar, tadi juga diinfokan bahwa Anda yang bergabung kan akan mendapatkan souvenir. Ini kalau yang non jauh di sana gimana Pak ngirimnya Pak? Nanti kita kirim via paket. Oh, pakai paket Ya, mantul. jadi minta tolong nanti bisa dibantu alamat lengkapnya Oke. ya, sama kontaknya mungkin kalau ada kesulitan untuk souvenirnya kita akan kirim ke alamat masing-masing. Oke, baik. Kita nggak mau ngerepotin Mbak Sylvia nih di Oh sini. ya. Baik, terima kasih loh. Oke, baik. Jadi nanti pendengar, bagi Anda yang sudah bergabung tadi nama-namanya sudah saya bacakan ya. Tadi saya sebutkan ada Bu Embun, Mbak Maharani dan lain sebagainya. Anda bisa kontak kepada kami tentunya ya ke nomor WhatsApp 0813901555. Anda bisa mendapatkan souvenir dari mana? Daripadamu gitu ya, atau dari bijak gitu ya. Bijak. Oke, baik. Kalau begitu terakhir ini mengingat waktu kita.
kurang lama ini. Kurang lama, iya. Besok gimana balik lagi ya? Gak berasa nih Gak baliknya. berasa ya? Kayaknya tadi nungguinnya lama, terus tiba-tiba ngobrolnya kok cepet banget ini ya gitu ya. Oke, nah kalau begitu terakhir mungkin harapannya terkait dengan produk Padamu dan juga Bijak begitu ya. Monggo dari Pak Alex atau Mas Widi dulu? Saya dulu ya. Monggo. Oke. Jadi berkaitan dengan bihun jagung Padamu ataupun Bijak, ya silakan bila yang ingin mungkin baru tahu mungkin ya, bisa dicoba, bisa didapatkan di mana saja, di pasar tradisional, di toko-toko terdekat di rumah ataupun di supermarket, minimarket. Buat yang sudah setia menggunakan produk-produk kami bihun Padamu dan Bijak, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kami selalu dapat menjaga kepercayaan dan kualitas produk kami. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan atau saya ingatkan kembali bahwa bila ada masukan, keluhan atau komplain atau apapun jenisnya, itu bisa menghubungi di nomor customer service SPS Peduli yang tercantum di setiap kemasan produk kami. Jadi di balik kemasannya itu Bu, Pak, bisa dilihat di situ ada nomor telepon customer service SPS Peduli, bisa di WA aja. Dan setiap WA yang masuk akan direspon maksimal 1 kali 24 jam. Masalahnya diselesaikan. Oke, 1 kali 24 jam ya, ini garansi loh langsung. Langsung bicara langsung yang bosnya gitu lah ya. Oke. Dan terakhir Mbak Sylvia, mungkin dalam kesempatan ini saya juga nanti mengundang para pendengar RRI. Kalau tanggal 7 September ya, hari ulang tahunnya RRI, ada kegiatan Jalan Sehat di RRI. Ini kami juga kebetulan bisa berpartisipasi dalam acara itu. Nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Waduh, seru nih. Saya suka kalau udah ngomongin hadiah nih. Gitu ya. Iya, yang pasti nanti kita akan support ya acara tersebut. Jadi ayo kita ramaikan hari ulang tahun RRI ke-70. Ke-80. 80 ya, ya di RRI Surakarta. Gitu. Oke, jadi nanti hadir begitu ya. Oh, pasti hadir. Nah, ini ada tambahan dari sebentar sebelum ke Mas Widi, ada Mas Steven di Solo Barat tuh sampai kirimin fotonya. Nanti saya forward ini ya ke Pak ini. Ini saya juga sudah rutin beli nih yang isi 4 dan 1 keping katanya. Terima kasih. Oke. Ini Mbak Sisil, saya sudah tiap hari masak dengan bihun Padamu. Yes. Katanya gitu, tiap hari mantap sekali. Terus ada Pak Joko Indarto katanya, aku ngikuti terus loh ini yang Padamu dan Bijak katanya. Enak mesti katanya. Oke, lanjut lagi ada Mbak Maharani katanya terima kasih, nanti souvenirnya kalau saya berlibur ke Indonesia saja. Wah, nggak mau dikirim ke sana. Di sana nanti bisa makan bihun loh Mbak Maharani ya. Iya kan? Oke, lanjut monggo mungkin dari Mas Widi. Iya, terima kasih. Diborong semua sama Pak Alex sebenarnya tadi ini. Iya. Saya cuma menambahkan betul. Terima kasih atas respon positifnya. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepercayaan tersebut. Jadi selain produk bihun Padamu dan Bijak, kami ada juga produk mie kering atau mie telur gitu. Dengan ada beberapa merek, begitu Langit Biru, kemudian ada mie Mora. Di samping mie kering juga kita punya produk kerupuk juga, mereknya Vitar. Iya. Kita punya merek ada 3 jenis begitu. Jadi ada kerupuk udang, ada kerupuk bawang, dan ada jeriping. Jeriping itu singkong bahan dasarnya begitu. Jadi dengan merek Vita Rasa. Jadi mungkin Bapak Ibu semua yang sudah terbiasa konsumsi bihun Padamu bisa mencoba produk kita yang di mie ataupun di kerupuk. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas respons positifnya sudah menggunakan produk kami. Bagi yang belum, ayo kapan lagi mau dicoba? Iya, bisa nanti HUT RRI. Iya, kalau nggak salah betul. ada kan ya? Oh, ada. Oke, siap. Kalau begitu mantap, luar biasa sekali ya. Ini ada Bu Lastri juga di Jaten. Mbak Sisil, saya sekarang sering masak bihun jagung, tahu Padamu katanya mantep Mbak rasanya. Ya, ternyata banyak ya. Kayaknya apa saya doang ini yang belum nyobain ini ya. Itu dia. Oke. Iya, nanti pas ulang tahunnya ini ya, pas ulang tahunnya RRI saya mau coba ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex dan juga Mas Widi. Semoga ini lancar terus usahanya, terus juga bisa terus memenuhi kebutuhan konsumen begitu ya, dengan tentunya menjaga kualitas yang baik dan luar biasa begitu. Baik, terima kasih Pak Alex dan juga Mas Widi atas waktunya. Dan pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.